Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Mesara dengan NIM 10 40 42 14. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transaksi digital dan financial teknologi. Nah, pengertian transaksi digital yaitu adalah kegiatan jual beli pembayaran atau pertukaran nilai yang dilakukan secara elektronik menggunakan perangkat digital dan jaringan internet. Nah, menggunakan perangkat digital ini dan jaringan internet dalam transaksi digital, proses pembayaran tidak lagi bergantung pada uang tunai, melainkan menggunakan sistem pembayaran elektronik yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Nah, karakteristik transaksi digitalnya yaitu yang pertama dilakukan melalui perangkat elektronik seperti smartphone, komputer, atau tablet menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi. Lalu proses transaksi berlangsung secara cepat atau real time. Nah, data transaksi tercatat secara otomatis mengutamakan keamanan melalui sistem autentik dan enkripsi. Lalu di sini ada jenis-jenis transaksi digital. Yang pertama ada apa? Ada mobile banking, lalu ada pembelian seperti pembelian pulsa dan pengecekan saldo, lalu digunakan untuk transfer dan pembayaran tagihan. Yang kedua ada internet banking, yaitu layanan perbankan yang diakses melalui website bank menggunakan koneksi internet. Yang ketiga ada dompet digital atau e-wallet. Aplikasi ini penyimpanannya yang elektronik dapat digunakan untuk berbagai transaksi seperti Dana, GoPay, Oppo, ShopeePay, dan Link aja. Lalu yang keempat ini ada QRIS. Di situ banyak banget yang udah pakai QRIS seperti pejual UMKM dan sebagainya. Lalu ada virtual account, yaitu nomor rekening virtual yang digunakan untuk mempermudah pembayaran secara otomatis. Nah, lalu ada kartu debit dan kredit, alat pembayaran non tunai yang digunakan untuk berbagai transaksi di toko maupun di toko secara online. Lalu financial teknologi itu apa? Financial teknologi itu yaitu teknologi vintage yang inovasinya di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan keuangan yang lebih cepat, mudah, efisien, dan dapat diakses oleh masyarakat. Nah, vintage ini menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan sehingga berbagai aktivitas keuangan dapat dilakukan secara online. Dan tujuan vintage ini apa? Yaitu mempermudah akses layanan keuangan, meningkatkan efisien transaksi, lalu mengurangi biaya operasional. Nah, mempercepat proses pembayaran dan pembiayaan, lalu mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat. Nah, jadi jenis vintage ini adalah yang pertama ada digital payment seperti QRIS, dompet digital, mobile banking. Lalu ada peer-to-peer atau peer-to-peer lending. Layanan ini mempertemukan pemberi pinjaman dengan meminjam melalui platform digital tanpa melalui bank secara langsung. Lalu ada crowdfunding, yaitu platform yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat guna membiayai suatu proyek bisnis atau kegiatan sosial. Nah, yang keempat ada digital banking, yaitu layanan pembayaran yang seluruh prosesnya dilakukan secara digital, mulai dari pembukaan rekening sehingga transaksi keuangan. Lalu investasi teknologi, platform yang menyediakan layanan investasi secara online seperti investasi saham, reksadana maupun obligasi. Lalu yang keenam ada insurtech, yaitu teknologi yang digunakan dalam layanan asuransi untuk mempermudah pembelian polis, pembayaran premi, dan pengajuan klaim. Begitu ada manfaatnya transaksi digital dan vintage bagi masyarakat, yaitu yang pertama ada mempermudah proses pembayaran, menghemat waktu dan biaya, lalu dapat bertransaksi kapan saja dan di mana saja, meningkatkan akses terhadap pelayanan keuangan, dan mendukung gaya hidup tanpa uang tunai. Bagi pelaku usaha juga manfaatnya mempercepat pembayaran, mempermudah pencatatan transaksi, memperluas jangkauan pelanggan, dan mengurangi risiko kehilangan uang tunai. Lalu yang resiko di transaksi digitalnya ada kejahatan cyber, penipuan online, kebocoran data pribadi, dan penyalahgunaan oleh orang lain. Dan cara menjaga keamanannya itu gunakan password yang kuat, aktifkan autentikasi 2 faktor, lalu jangan berikan PIN, OTP, dan passwordnya kepada siapapun selain kita, dan gunakan aplikasi resmi yang terpercaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.